Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Iva Askia. Selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten di berbagai kegiatan keagamaan. Mulai dari pendidikan Islam untuk anak sampai dewasa, kajian di kantor, bimbingan mu'alaf, hingga khutbah Jumat. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk senantiasa berpikir kritis atas berbagai macam topik. Di ruang tengah ini, kita menghadirkan banyak sekali topik yang akan diangkat dan juga dibahas, dan bahasannya ini bukan hanya dari sisi keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang kompeten, tapi juga dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini menemani ngabuburit buka puasa teman-teman semuanya, kita akan membahas satu topik bahasan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman semua pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai kesetaraan gaji perempuan. Pembahasan yang sangat sensitif, tapi harus kita bahas sore hari ini ya. Dan tentunya untuk mengulik pembahasan ini, kita akan berbincang-bincang bersama dengan dua narasumber yang sudah siap untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Yang pertama ada Ustazah dari cariustad.id, Ustazah Isna Rahmah Solihatin LC SPDI MPD, dan juga Mbak Nurasia Jamil, seorang aktivis perempuan muda dari Puan Amal Hayati. Nah, untuk informasi bagi teman-teman semuanya, Puan Amal Hayati ini adalah yayasan yang didirikan oleh Ibu Sinta Nuriyah Wahid yang bergerak bersama masyarakat dan juga pesantren untuk pemberdayaan perempuan dan hak-hak kelompok rentan. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Isna dan juga Mbak Nura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya sangat meneduhkan hati yang sedang gelisah menunggu waktu buka puasa ya. Oke, Ustazah Isna dan juga Mbak Nura berbicara soal gaji. Kesetaraan gaji antara laki-laki dan juga perempuan ini menjadi suatu hal yang sangat sensitif dibahas karena banyak sekali masalah-masalah rumah tangga di luaran sana itu akar masalahnya adalah karena katanya gaji perempuannya lebih besar daripada laki-lakinya. Laki-lakinya minder, perempuannya dominan. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk menyikapi hal ini, Ustazah Isna, sebenarnya kita tuh boleh nggak sih gajinya istri itu lebih besar daripada gaji suami, dan kalau kondisinya seperti itu, apakah tanggung jawab nafkah itu otomatis beralih gitu? Jadi mungkin nanti suaminya beranggapannya kayak, "Orang dia gajinya udah lebih gede kok nggak perlu dong uang dari saya," gitu. Gimana Ustazah Isna? Betul sekali, terima kasih Mbak Iva atas pertanyaannya. Jadi memang betul ya bahwa, antara gaji laki-laki dan perempuan itu sering menjadi polemik ya di rumah tangga, masyarakat Indonesia hari ini gitu ya. Nah, namun terkait pertanyaan tadi, apakah, ada ketentuan dalam Islam jika gaji istri itu lebih tinggi daripada laki-laki dan apakah kemudian nafkahnya beralih, ke istri begitu ya? Maka jawabannya, eee, tidak ada pengaturan atau ketentuan tentang gaji istri itu lebih tinggi daripada laki-laki itu tidak boleh. Jadi, artinya ketika istri memiliki gaji lebih besar daripada, si suami, maka itu tidak apa-apa, begitu. Nah, dari mana kita tahu? Pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa, saat itu, dari istri dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Rithah, itu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, aku ini perempuan bekerja pula. Aku jual semua, hasil kerjaanku dan aku kasih nafkah itu untukku, untuk suamiku, dan juga untuk anakku. Karena kami nggak punya apa-apa," kata Rithah begitu. Nah kemudian, si Rithah bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana ya Rasul? Apakah diperbolehkan?" Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, "Boleh, Oh. justru engkau akan mendapatkan pahala dari memberi itu." Oh, Masya Begitu. Allah. Jadi, eee, buat perempuan yang memiliki gaji lebih besar daripada suaminya, itu secara, atau dalam pandangan Islam tidak apa-apa, begitu ya. Maka itu sah-sah aja, boleh-boleh saja. Nah,
terkait apakah kemudian tanggung jawab nafkah beralih kepada si istri? Tidak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, begitu ya. Bahwa lelaki itu tuh jadi penanggung bagi perempuan dan itu telah dilebihkan bagi seorang laki-laki itu terhadap perempuannya. Karena apa? Karena kemudian mereka itulah si para laki-laki ini yang menjadi penanggung jawab nafkah itu dari hartanya, begitu. Jadi kalau ditanya beralih atau tidak, tidak, begitu. Dan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda begitu ya, apabila engkau bersedekah sedinar untuk berjuang di jalan Allah, itu adalah sebuah kebaikan. Engkau bersedekah sedinar untuk pembebasan budak, itu juga sedekah. Engkau menyedekahkan 1 dinar untuk orang miskin, itu juga baik. Dan engkau menyedekahkan 1 dinar untuk keluargamu, itu juga baik. Tapi yang paling baik adalah ketika engkau memberikan sedekah itu untuk keluarga. Jadi kita bisa tarik nih dari hadis ini bahwa ketika baik itu laki-laki, baik itu suami ataupun perempuan memberikan atau membantu keluarganya, itu akan bernilai sangat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya. Jadi boleh ya, sudah tidak ada larangan dalam Islam untuk perempuan itu memiliki gaji yang lebih tinggi daripada suaminya. Namun tentunya ini untuk pemanfaatan yang lebih besar untuk keluarganya agar ternilai sedekah begitu ya Betul. Ustazah ya. Oke, dari apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Isna, bagaimana pandangan Islam terhadap gaji perempuan yang jauh lebih besar daripada suaminya gitu. Di masyarakat kita, ini kerap kali menjadi masalah yang wow, besar sekali gitu. Bisa dijelaskan nggak ke teman-teman semuanya, Mbak Nura, isu apa yang pada akhirnya muncul ketika perempuan memiliki gaji yang lebih besar dan tantangannya apa yang akan dihadapi oleh si perempuan itu? Ya, baik, terima kasih banyak. Selamat siang Ustazah dan juga Mbak. Ya, sebenarnya kalau ngomongin tentang topik ini, saya tuh ngalamin sendiri. Jadi emang apa ya, yang menjadi salah satu hal yang ada di masyarakat sebenarnya adalah bagaimana pandangan yang patriarki gitu ya, yang menyebabkan masyarakat itu merasa bahwa tadi seperti di ayatnya itu, ketika nafkah itu memang ada di laki-laki. Tetapi pada realitanya gitu ya, situasi ekonomi, kemudian juga mungkin ada alasan-alasan lain seperti kesehatan gitu ya, yang membuat seseorang itu akan berbeda gitu ya. Berbeda dalam arti, istrinya yang lebih banyak keluar, kemudian sehingga gajinya jadi lebih besar istrinya gitu kan. Dan itu sebenarnya yang menjadi realitas di lapangan gitu ya atau di masyarakat dengan eee, situasi yang sebenarnya dirasakan oleh pasangan itu sendiri, itu tuh jauh berbeda gitu. Nah, jika memang kita terus-menerus akan mengikuti apa yang dipikirkan oleh masyarakat, yang mana memang kita norma ini udah dari tahun ke tahun gitu ya diyakini oleh sekian ratus juta manusia yang ada di dunia gitu ya. Yang ada adalah antara laki-laki dan perempuan itu jadinya saling membebani satu sama lain kalau begitu. Iya. Padahal kalau kita ingat, kita menikah itu adalah hidup bersama, kan? Jadi hidup bersama ini bukan hanya tanggung jawabnya salah satu. Oke lah gitu kan di dalam ayat, kemudian di dalam agama tadi ustazah juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Nah, tantangannya adalah yang paling besar adalah ego. Nah, itu dia. Ego istri yang udah tinggi nih gajinya atau mungkin jabatan di kantornya udah tinggi, lalu ego suami. Ketika istri ngomong sedikit, itu bisa menyinggung. Hanya karena Gitu ya. betul, hanya karena dia merasa, "Kok istri gue yang ngatur terus?" Gitu. Dan ya kalau boleh jujur, ya saya sebagai orang yang memang, baru menikah 6 tahun gitu kan, memiliki anak dan memiliki suami yang situasinya kami berada salah satu dari kami ada di atas gajinya, atau kadang-kadang juga, pokoknya gantian gitu kan, karena situasi yang fluktuatif gitu ya, dan kami jadi belajar. Kami jadi merasakan, "Oh iya ya, pengajian-pengajian yang saya ikuti gitu ya, yang memang progresif, itu kami rasakan sendiri." Saya antara, "Ah iya ya, antara
ini adalah ujian saya gitu ya atau seperti apa. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Iya. Dan saya sepakat dengan ustazah tadi, di Islam tuh nggak ada kok. Nggak ada aturan yang memang istri gajinya harus lebih rendah daripada suami. Itu nggak ada. Ya, adapun tadi memang ada kewajiban seorang suami untuk menafkahi, kita harus atur di rumah gitu. Jadi tantangannya adalah sebenarnya selain daripada di internal suami dan istri adalah bagaimana kita menyikapi di lingkungan kita. Di lingkungan kita itu misalkan nih ya, kayak misalkan di rumah, kok suaminya di rumah terus ya yang ngurus anak, istrinya yang komputer terus di situ kan kebiasaan nih. Itu tuh sebenarnya ya nggak apa-apa juga toh dia nggak punya nasi pun nggak minta ke tetangga gitu Betul. kan. Jadi sebenarnya, ini adalah pergeseran gitu ya, pergeseran yang terjadi di mana mungkin saat ini ada suaminya yang di PHK atau dia kerjanya WFH. Saat ini tuh pekerjaan tuh kan beragam banget gitu ya, di rumah pun bisa menghasilkan gitu. Jadi emang, ini juga hal yang mungkin sebenarnya perlu kita sama-sama nih. Saya senang banget nih cari ustaz membahas tentang ini karena menurut saya penting banget. Terutama pasangan muda yang ibaratnya 5 tahun pertama tuh tantangan ekonomi tuh kayak paling utama yang kami hadapi. Iya, iya kan? Apalagi kalau udah punya anak dan lain sebagainya dengan mimpi-mimpi, gaya hidup tuh kayak nomor sekian. Tapi kalaupun gaya hidup kita nggak tinggi, tetep kan hidup kita tuh udah tinggi gitu ya, apalagi mungkin tinggal di Jabodetabek dan lain sebagainya yang support sistemnya hanya kita berdua gitu. Jadi menurut saya sih, bagaimana kita sama-sama anak-anak muda, pasangan-pasangan muda dan orang tua itu diedukasi, perihal bagaimana realita yang kita hadapi gitu ya, yang kita hadapi saat ini. Kalau memang suami kalau memang istrinya, gajinya lebih tinggi, ya itu nggak apa-apa. Karena hidup berputar dan mungkin suatu saat nanti kebalikannya, suami kembali kepada gaji yang lebih besar gitu. Oke. Jadi kunci utamanya sebetulnya di sini adalah gimana si suami dan istri ini harus saling berkompromi dan kita sebagai tetangga mungkin ya yang melihat kalau seandainya ada kondisi seperti itu, bisa nggak diem aja gitu ya. Kita ajak orang lain juga untuk diem aja, kita nggak tahu apa yang ada, apa yang terjadi di rumah tangga masing-masing orang gitu ya. Nah terakhir Ustazah Isna, kami di sini mau tahu, selanjutnya gimana aturan di dalam Islam untuk pembagian nafkah kalau kondisinya istri itu lebih penghasilannya lebih tinggi daripada suami dan gimana caranya untuk menjaga keharmonisan itu? Oke, baik. Gimana nih pembagiannya gitu ya? Sebenarnya kalau pembagian secara struktural, maksudnya kayak, "Oh kamu harus sekian persen, ini sekian persen," segala macam sih dalam Islam nggak ada ya, Mbak, ya. Cuma itu adalah tentang bagaimana kembali lagi kepada rumah tangga itu sendiri, kesepakatan bersama. Jadi kuncinya ada 2, komunikasi, diskusi, Oke. gitu. Dan pastinya ketika istri ini memiliki gaji lebih besar dan juga memberikan pengeluaran lebih besar di, rumah tangga itu harus dalam keadaan sukarela, tidak dalam Terpaksa. pengaruh tekanan suami, begitu. Jadi dan itu tidak apa-apa, yang tadi, kita singgung ke hadis Nabi ya, bahwa itu boleh-boleh saja dan bernilai sedekah. Dan caranya bagaimana nih? Kalau kata anak zaman sekarang ya Mbak ya, "Don't feed your ego." Oh, lima-limanya ke sana. Iya, betul. Dan itu betul sekali bahwa kita itu harus punya, kontrol sendiri terhadap diri kita sendiri gitu. Ketika kita berada, di atas artinya kita punya gaji yang lebih besar daripada suami kita misalkan begitu ya, maka kita harus segera sadar bahwa gaji itu ya bukan berarti, bisa membuat kita semena-mena terhadap si pemimpin keluarga itu sendiri, gitu sih. Iya, oke. Jadi intinya sebetulnya dari pembicaraan kita, dari sudut pandang Islam, tidak ada larangan ya, kalau gaji suami itu lebih besar gaji istri lebih besar daripada gaji suami Yap. gitu. Tapi kembali lagi ke rumah tangga masing-masing, kita harus
komunikasi, berdiskusi, saling berkompromi dalam kondisi itu Betul. gitu. Kelapangan hati untuk menurunkan ego masing-masing juga, istrinya jangan merasa tinggi, suaminya jangan merasa juga dikit-dikit tersinggung begitu ya, kalau kondisinya seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana tanggung jawab terhadap pembagian nafkah itu sebetulnya tidak diatur oleh Islam seperti apa, yang paling penting adalah si istri maupun suami juga ya untuk mengeluarkan uang demi kehidupan keluarganya, anak-anaknya itu dengan niat yang ikhlas agar nanti akan bernilai sedekah juga gitu di mata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Isna, terima Sama-sama. kasih banyak Mbak Nura sama untuk ini insight yang sangat luar biasa terutama untuk saya yang belum berumah tangga, begitu untuk teman-teman di luar sana yang belum berumah tangga juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia menyaksikan Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id. Nantikan episode berikutnya yang gak kalah menarik daripada episode hari ini. Dan akhir kata saya Faskia pamit undur diri. Selamat sore, selamat menantikan waktu buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.